Sipir menempatkannya untuk mulai bekerja di divisi keamanan. Terlebih kondisinya yang tengah hamil jelas sangat tidak cocok jika harus bekerja berat di bengkel. Hari-hari pun dilalui Yun dengan bekerja di divisi keamanan. Namun tampaknya pekerjaan yang lebih mudah tetap saja memberatkan napi baru itu. Hingga pada suatu ketika ia pun merasakan nyeri yang luar biasa. Alhasil Yun pun segera dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa bayi di dalam kandungan Yun sangatlah kecil. Meski bayi itu dinyatakan sangat sehat, dokter juga menyebut jika kondisi semacam itu biasanya terjadi karena psikologi si ibu yang menolak adanya janin dalam kandungannya. Mendengar penjelasan tersebut, kepala sipir yang saat itu bersama Yun lantas menawarinya makanan apapun asalkan napi baru itu lebih bersemangat untuk tetap hidup dan menjaga bayi dalam kandungannya. Secara mengejutkan, Yun tiba-tiba menjawab tawaran kepala sipir dengan menyebut jika dirinya hanya menginginkan kue beras ketan. Setibanya di sel, kabar tentang kondisi janin di perut Yun pun sontak membuat semua teman selnya khawatir, hingga memaksa napi baru itu untuk lebih banyak beristirahat, termasuk tidak memberinya kesempatan untuk sekedar bersih-bersih di ruangan sel. Tak hanya itu, perhatian yang luar biasa juga ditunjukkan oleh teman satu selnya yang langsung menawarinya makanan ketika mendengar perut Yun berbunyi. Sementara itu, Kyung Sok yang sedang bekerja di bengkel tiba-tiba dihampiri oleh seorang petugas sipir yang memberitahu jika ayahnya telah tiada, menyusul kecelakaan kerja yang dialaminya. Karena hal itu juga, maka Kyung Sok pun dikabarkan akan memperoleh warisan dari mendiang ayahnya senilai $8.000 atau sekitar 120 juta rupiah. Di hari yang berbeda, persidangan ulang atas kasus Yun pun digelar. Namun tidak seperti sebelumnya, di mana Yun hanya diam tanpa memberikan pembelaan sama sekali. Kali ini ia justru mulai berani bersuara dengan menceritakan tentang apa yang pernah dialaminya. Usaha itu pun akhirnya membuahkan hasil manis dengan pemotongan masa hukuman yang awalnya 5 tahun hanya menjadi 1 tahun saja. Sejak saat itu juga suasana di sel Yun mulai terasa lebih hangat. Keakraban di antara mereka pun terjalin begitu nyata. Terlebih Kyung Sok saat ini juga mulai bisa bergaul dengan baik tak seperti sebelumnya. Perhatian tidak hanya diberikan oleh teman satu selnya saja. Kepala sipir juga nampaknya benar-benar menaruh perhatian lebih pada Yun. Terbukti dari kue beras ketan yang diberikannya sesuai dengan keinginan napi itu tempo lalu. Bahkan kepala sipir juga memberi vitamin pada Yun demi menjaga kesehatan napinya itu. Tak cukup sampai di situ, perhatian luar biasa juga dilakukan oleh teman-teman satu sel Yun yang rela tak tidur setiap malamnya secara bergantian, hanya untuk membuatkan kejutan pada napi muda itu. Mulai dari gambar bunga kosmos di toilet hingga mencuri beberapa jemuran napi lainnya untuk dibuat menjadi pakaian bayi. Bahkan Kyung Sok pun yang selama ini terlihat sangat cuek sampai membuatkan mainan bayi untuk Yun. Hal yang sama juga dilakukan oleh para sipir yang diam-diam turut mendukung aksi dari napi tersebut. Termasuk kepala sipir yang lebih memilih untuk membersihkan meja kerjanya sendiri agar tidak merepotkan Yun. Singkat cerita, perut Yun pun sudah semakin besar seiring dengan bertambahnya usia kehamilannya. Hingga pada akhirnya ia yang sedang sendiri di dalam sel mulai merasakan sakit